Baik, selamat malam Pak Didik Wiguna. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan aplikasi yang kami beri nama OIS atau Operational Integration System. Sebuah sistem inventaris operasional yang berbasis desktop. Sebelumnya kami dari kelompok 2 berjumlah 7 orang. Yang pertama saya sendiri, Denny. Yang kedua Mas Radit, yang ketiga Mas Ade, yang keempat Mas Taufik, yang kelima Mas Naufal Daniswara, yang terakhir Mbak Tita. Jadi tujuan tugas yang kami buat yaitu sebagai pengarah atau kepenggunaan aplikasi OIS secara terstruktur dari login sampai akhir atau sampai laporan. Dan judulnya adalah perancangan sistem informasi monitoring dan pengecekan inventaris kapal berbasis Java desktop untuk PT Pelayaran Cahaya Bersemi. Baik, lanjut. Untuk alur video dan presentasi yang akan kita tampilkan, di sini kami membagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, gambaran umum aplikasi yang mencakup fungsi, role pengguna, dan menu utama. Yang kedua, alur admin yang mencakup login admin, pengelola master data, pembuatan tugas, dan update status desk. Yang ketiga, alur kru yang mencakup laporan kru, input task ID. Dan keempat, alur inspektor yang mencakup pemilihan task, isi kondisi aktual barang, dan simpan hasil pemeriksaan. Dan yang kelima, alur PO dan monitoring yang mencakup pembuatan PO untuk barang-barang yang bermasalah, kemudian untuk update status PO, dan pemantauan dashboard. Dan yang terakhir adalah laporan dan closing yang menjelaskan tentang menu laporan, kemudian ekspor, CSV, lalu menyimpulkan manfaat aplikasi yang telah kami buat. Baik, nggak usah panjang lebar, langsung saja kita mulai Pak ya ke alur yang pertama, yaitu gambaran umum aplikasi. Silahkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke gambaran umum aplikasi OIS. Tadi sudah dijelaskan, OIS itu Operational Inventory System, sistem yang dirancang untuk membantu pengelolaan inventaris operasional kapal secara terintegrasi dan struktur. Sebelum ada sistem seperti ini, proses pemeriksaan barang, pelaporan kerusakan, dan pengajuan kebutuhan kapal biasanya masih dilakukan secara manual, tersebar di banyak dokumen dan sulit dipantau secara real-time. Dampaknya adalah keterlambatan tindak lanjut, data tidak sinkron, dan potensi kehilangan kontrol terhadap kondisi inventaris kapal. Karena itu, OIS dibuat untuk menjadi pusat pengolahan data operasional kapal, mulai dari pemeriksaan barang, pelaporan kondisi inventaris, monitoring tugas, hingga proses order pembelian. Jadi melalui dashboard utama ini, pengguna dapat melihat informasi penting secara cepat. Jadi kita login dulu. Di sini di dashboard ini kita bisa lihat jumlah kapal aktif, tugas pemeriksaan yang sedang berjalan, barang bermasalah, order pembelian, notifikasi, dan statistik kondisi barang. Dengan tampilan ini, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan terukur. Untuk fungsi OIS ini secara umum dapat memonitor kondisi inventaris kapal, mengelola proses pemeriksaan kapal, mempermudah pelaporan dan dokumentasi, mendukung proses pengadaan barang, dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi untuk role penggunanya sudah dijelaskan sebelumnya, ada admin, kru, kapten, inspektor, dan masih banyak lagi, ini bisa dilihat di tampilannya. Jadi untuk menu utama aplikasi ini ada dashboard. Dashboard ini untuk menampilkan ringkasan aktivitas sistem secara real time seperti statistik kapal, tugas, notifikasi, dan kondisi barang. Terus juga ada tugas pemeriksaan digunakan untuk mengoleh proses pemeriksaan kapal dan status pengerjaannya. Lalu ada laporan kru. Di sini berisi hasil pemeriksaan dan laporan yang diinput oleh kru.
Terus ada pemeriksaan barang digunakan untuk melihat detail kondisi barang yang diperiksa. Lalu ada order pembelian digunakan untuk mengajukan dan memantau pengadaan barang operasional. Serta juga ada menu laporan ya di sini. Ada laporan per kapal, kondisi barang, tidak lanjut, terus order pembelian dan status tugasnya. Lalu juga ada master data digunakan untuk mengolah data utama, data pengguna, data kapal, dan data barang. Selanjutnya, Oke, baik, untuk selanjutnya kita mungkin saya akan menjelaskan untuk alur admin ya. Untuk admin sendiri, ketika admin masuk ke dalam sistem itu akan terbuka semua akses. Jadi admin memiliki full akses di dalam aplikasi ini. Nah, adapun tugas yang admin akan berikan yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menyiapkan fondasi data, kemudian juga ada membuat dan mendistribusikan tugas pemeriksaan, ada di tugas pemeriksaan di fiturnya, kemudian ada juga mengontrol progres pekerjaan lewat status. Mungkin yang pertama kita akan coba membuat tugas pemeriksaan. Nah, di sini kita akan coba buat saja untuk tugas untuk nantinya akan dijalankan ke kapten, kru, atau inspektor. Nah, di sini kita bisa create atau buat. Di sini kita pilih untuk kapten, inspektornya siapa, kemudian krunya siapa, kapalnya kapal apa, itu bisa kita buat di sini. Jadi nanti ini alurnya akan muncul di dashboard para kapten, kemudian ada juga inspektor atau nantinya ke kru itu. Oke, bisa contoh kita buat satu saja. Di sini kita selesai, kita klik OK aja. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mengontrol juga progres pekerjaan lewat status tasknya gitu. Jadi nanti di sini bisa terkontrol lewat status tasknya. Kemudian pada bagian ini saya menjelaskan alur admin sebagai pusat kontrol aplikasi OIS, mulai dari menyiapkan data sampai memastikan task berjalan sesuai urutan. Nah, mungkin untuk alur admin sendiri, admin itu 3 poin tadi ya, memberikan tugas, kemudian mungkin nanti admin akan membuat laporan atau mengambil laporan data yang nantinya akan jadi orderan ketika ada barang yang rusak atau barang yang cacat gitu. Kemudian bisa alur selanjutnya mungkin ke alur kru, silahkan. Oke, baik, kita lanjut. Tadi sudah dijelaskan terkait di bagian admin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di bagian kru. Nah, kita masuk dulu pakai email kru, kemudian passwordnya masukin 1234566. Nah, tampilannya sebenarnya sama kayak di admin. Ya, tadi ada kapal aktif, tugas pemeriksaan, barang bermasalah, kemudian order berjalan, dan status pemeriksaan yang lainnya. Nah, kita fokus sekarang ke laporan kru. Nah, di laporan kru ini, setelah kita masuk, kita akan mencari task ID dulu. Jadi task ID ini buat menampilkan daftar barang. Contoh, saya akan menampilkan task ID nomor 1. Nah, di sini bakal muncul dengan task ID nomor 1 semua. Nah, kemudian di laporan kru ini kita bisa menambahkan detail atau mengedit detail barang. Contoh, saya akan praktekkan tambah detail. Nah, tambah detail ini kita harus memasukkan barang yang belum berada di sini. Kalau barangnya sudah ada di sini, kita bisa mengeditnya, bukan menambahkan. Contoh ya. Contoh yang belum cat anti karat. Putihnya 10. Isinya baik, brandnya cat bagus. Oke, nah dia akan otomatis masuk. Tapi kalau kita mau edit barang, tinggal kita klik aja apa yang mau kita edit, kemudian edit detail. Nah, kita bisa mengedit barang ini. Misalkan conditionnya tidak baik, diganti jadi baik.
Oke, nanti dia akan otomatis berubah. Nah, itu tugas kru. Jadi mengisi jumlah aktual yang ada di kapal, kemudian mengecek kondisi barang, baik rusak, perlu servis atau hilang, dan menambahkan merek atau keterangan. Setelah semuanya diisi sama kru, nah di sini kru akan menyimpan laporan. Status tak otomatis berubah menjadi submit dan menandakan laporan siap direview sama si kapten. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari kru. Nah, selanjutnya lanjut ke alur inspektor. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang alur inspektor. Pertama, kita login dahulu. Login dahulu dengan akun inspektor. Lalu membuka menu pemeriksaan barang. Nah, di menu pemeriksaan barang itu, menu ini digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi barang operasional kapal secara berkala. Nah, di bagian atas itu terdapat tanggal pemeriksaan untuk mencatat waktu pemeriksaan dilakukan. Lalu ada juga pilihan kapal untuk menentukan kapal yang akan diperiksa. Lalu ada juga itu kan diperiksa oleh siapa itu, yang menunjukkan nama petugas atau admin pemeriksa. Nah, untuk petugas pemeriksaan yang berisi task atau jadwal sebelumnya. Nah, lalu dan untuk status itu approve atau ada status lain juga, itu ada approve buat tanggal dan bulan juga. Nah, sama kita coba dahulu. Untuk tanggal pemeriksaan tanggal 22/05/2026. Lalu untuk kapalnya kapal 001 MV Nusantara Jaya. Dan untuk tanggal pemeriksaannya untuk nomor 1 yang bulan 5 2026. Nah, lalu kita coba muat barang. Nah, setelah dimuat barang ada contoh-contohnya di tabelnya itu, dan di tabel tersebut terdapat nomor barang, lalu nama barang, dan statusnya baik, rusak, perlu diservis atau hilang, dan atau ada keterangannya juga. Dan juga untuk petugas hanya perlu salah satu kondisinya, kadar barang untuk diperiksa. Nah, contohnya nih kan terdapat ada jaket pelampung yang untuk status itu perlu diservis. 2, ada tabung pemadam api yang statusnya baik. 3, ada tali keselamatan 50 meter, statusnya baik. Dan radio VHF dan status itu rusak, dan ditulis keterangan antena patah, bukan sekedar longgar, perlu pergantian. Lalu ada juga untuk oli mesin 20 liter dan statusnya baik. Lalu ada juga kotak P3K lengkap dan statusnya rusak. Dan ada juga skoci lifeboat atau lifeboat dan statusnya rusak. Dan ada juga cat anti karat 5 liter, statusnya baik. Nah, lalu kita juga ada menu simpan hasil pemeriksaan atau buat order untuk barang bermasalah. Nah, kita coba untuk simpan dahulu. Nah, pemeriksaan berhasil tersimpan, lalu kita juga coba buat order untuk barang bermasalah untuk ditindaklanjuti apabila ada barang rusak atau perlu diganti. Nah, lalu kita untuk lanjutkan membuat order pembelian dikarenakan statusnya rusak. Kita klik yes. Nah, untuk nama nomornya juga tersebut ada keluar juga nomornya, nomor PW-nya. Nah, untuk kita oke. Duplicate. Udah, sekian untuk penjelasan tentang pemeriksaan barang. Nah, lalu akan dilanjutkan lagi untuk alur PO dan monitoring.
Oke, baik. Saya akan melanjutkan alur yang telah dijelaskan oleh Mas Naufal. Saya akan menjelaskan alur untuk pre-order PO dan monitoring. Nah, pertama-tama kita akan login dulu di email admin ya. Kita masuk login. Nah, di sini akan saya jelaskan stepnya. Jadi step pertama itu kita identifikasi barang bermasalah. Jadi sebagai admin kita nanti akan membuka dashboard di start card. Nah, kita nanti akan melihat tuh ada barang bermasalah yang butuh tindak lanjut. Jadi admin juga bisa mengecek detail di menu laporan tindak lanjut untuk melihat daftar lengkap barang yang dengan kondisi rusak, perlu servis atau hilang. Nah, untuk step kedua kita buat purchase order di menu order. Nah, di sini kita harus memasukkan text ID. Yang pertama coba kita masukkan text ID yang angka 1, plot PO by text. Nah, di sini terlihat ada barang yang perlu di PO, yaitu PO ID 1 dan PO ID 2. Dan kita juga bisa menambahkan PO ini di menu tambah. Kita tinggal mengklik saja, kita masukkan nomor PO, tanggal PO, dan statusnya dengan notes yang diperlukan. Jadi kita bisa menambahkan PO tersebut di dalam order ini. Nah, untuk ada menu satu lagi yaitu update status. Nah, kita bisa mengecek update status di menu PO ini. Misal kita harus klik salah satu PO, nah kita bisa mengecek update statusnya. Jadi kita bisa memilih update-nya itu untuk menjadi diterima, disubmit, dibatalkan gitu, approve order, draft, cancel gitu. Nah, yang step selanjutnya itu pantau dashboard. Jadi kita bisa ke menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini kita bisa memantau ya notifikasi dari order yang berjalan tadi. Nah, kondisi barang yang perlu. Jadi dashboard ini diambil real time dari database. Oke, sekian dari saya, bisa dilanjut oleh Mas Rival. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke menu laporan. Nah, di sini ada berbagai macam laporan. Yang pertama itu ada laporan per kapal, terus ada laporan kondisi barang, ada laporan tindak lanjut, ada laporan order pembelian, juga ada laporan status tugasnya. Nah, kita masuk dulu ke laporan per kapal. Di laporan per kapal ini nanti kita bisa melihat laporan inventoris per kapal. Jadi nanti kita bisa melihat apa saja item yang sudah dicek di setiap bulannya. Contohnya nih, misalkan ada di kapal 001 MV Nusantara Jaya di bulan Mei itu ada apa aja inventaris barangnya di kapal tersebut. Nah, di sini kita nanti bisa melihat kapalnya itu bisa dipilih. Misalkan kita contoh pakai Nusantara Jaya. Lalu bulannya bisa dipilih. Biasa ya dari Januari sampai Desember. Nah, karena kita punya dummy datanya itu di bulan Mei, kita pakai di bulan Mei. Dan tahunnya di 2026. Lalu kita klik tampilkan, nanti akan menampilkan inventaris itemnya di bulan tersebut. Di sini juga kita bisa ekspor ke Excel, kita ekspor ke CSV. Nah, itu kita save. Misalkan taruh di dokumen. Kita save. Hasil. Oke. Kita bisa buka filenya. Nih. Ini contoh data yang sudah diekspor. Jadi
data yang dari table sini kita ekspor ke sebuah Excel. Nah, di sini nanti kita bisa olah jadi sebuah laporan seperti itu. Kemudian kita masuk ke laporan kondisi barang. Di sini untuk melihat rekapan kondisi barang di seluruh atau di semua kapal dalam periode tertentu. Jadi kita bisa milih periodenya. Misalkan di bulan Mei, kondisi barangnya nih ada filternya. Misalkan di semua, kalau misalkan semua, nanti kita akan menampilkan keseluruhan barang yang ada di bulan Mei. Jadi kita bisa lihat nih dari kapal Amin Nomiri, demi apa aja barangnya. Kita juga bisa filter kondisinya per kondisi. Jadi misalkan ada baik, rusak, perlu servis, hilang, atau belum diperiksa. Maka kita coba klik baik. Nah, nanti dia akan memfilter datanya. Data yang dimunculkan nanti adalah kondisi barang yang masih baik. Nah, begitu. Kita coba nih yang rusak nih. Nah, rusak kan? Tuh. Mana? Nih, tuh. Rusak. Terus kita juga bisa lihat nih barang-barang yang perlu diservis. Nah, ini enak banget nih di sini nih. Nah, bisa ketahuan nih barang-barang yang perlu diservis. Kemudian ada juga barang yang Nah, kebetulan kita datanya belum ada data yang diinput dengan kondisi barang yang hilang. Ya, semoga aja tidak ada ya. Rugi kita kalau barang hilang. Terus ini juga ada yang barang belum diperiksa, barang-barang yang belum diperiksa. Kita juga bisa mengekspor data-data yang sudah ditampilkan ini di CSV. Kurang lebih sama seperti laporan per kapal tadi, hasil laporannya. Kemudian di laporan tindak lanjut, ini menampilkan daftar barang yang bermasalah seperti barang rusak atau barang perlu diservis dan juga barang hilang. Jadi di sini kita bisa melihat data-datanya. Kita bisa filter berdasarkan bulan, tahun, dan filter semua tampilkan. Nah, di sini nanti kelihatan barang-barang yang rusak yang perlu servis ataupun barang yang sudah hilang. Kita juga bisa filter, misalkan apakah barang itu sudah di PO, misalkan barang itu rusak, berarti kan kita harus beli lagi. Nah, misalkan kalau sudah di PO barang tersebut, kita bisa filter di laporan ini apa aja barang dari PO. Atau misalkan barang yang belum di PO. Nah, kelihatan. Untuk ekspornya juga kurang lebih sama seperti laporan yang lain. Nanti masuk ke Excel. Kemudian masuk ke laporan order pembelian. Di sini kita bisa melihat rekap seluruh purchase order beserta detail barang yang dipesan per periode, per bulan atau per tahun. Nah, di sini bisa kita lihat nih laporan PO-PO ini sudah kita PO barang apa saja. Di sini kita bisa filter. Misalkan apakah PO itu masih berupa draft atau statusnya masih disubmit atau sudah di approval atau sudah di order ataupun barangnya sudah sampai. Nah, kita bisa filter di sini. Untuk ekspornya juga kurang lebih sama seperti laporan sebelumnya. Kemudian di laporan status tugas, di sini kita bisa melihat status tugas yang sudah diberikan oleh admin. Misalkan dari admin sudah memberikan tugas kepada seorang kru, nanti kita bisa lihat apakah itu sudah sampai, masih dicek oleh kru, ataukah masih di kapten, ataukah masih di inspektor. Nanti di sini kita bisa lihat statusnya seperti itu. Contohnya ini kan teks ID 14 dari admin ngasih tugas nih ke siapa nih? Kru ke Demi Lestari, kapal Bahari Indah. Di sini kita bisa lihat teks langsung kalau misalkan masih dalam kapten, berarti dia masuk dicek di kapten. Terus misalkan di laporan ini, misalkan tugasnya Dewi Lestari, nah di sini udah selesai nih tugasnya seperti itu. Kita bisa memfilter berdasarkan bulan. Kebetulan data DAMI kita berada di bulan 5 semuanya, jadi semua datanya ada di bulan 5 seperti itu. Baik, itu tadi ya beberapa penjelasan dari Aru yang sudah kita buat. Nah, jadi kesimpulannya OS ini menggantikan pencatatan manual atau secara garis besar itu tulis tangan ya, dengan muter atau mendata secara manual.
Jadi dengan sistem digital yang terstruktur ini, dengan alur kerja multi role atau bisa digunakan oleh siapa saja, memastikan setiap pihak hanya melihat dan mengerjakan tugasnya masing-masing. Dari sistem yang kita buat dari approval berlapis dari kru, lalu ke kapten, lalu ke inspektor, dan lalu ke admin, menjamin akuntabilitas data dengan aman. Dan dengan adanya purchase order otomatis, tindak lanjut terhadap barang yang bermasalah atau yang tidak baik menjadi lebih cepat dan terdokumentasi. Baik Pak, demikian presentasi aplikasi OIS dari kelompok kami. Mudah-mudahan jelas ya apa yang telah kita sampaikan. Saya Denny. Saya Adit. Saya Ade Irawan. Saya Taufik. Saya Tita. Ya, Rival. Saya Nova. Dan see you next tugas Pak. Terima kasih. Terima kasih.